Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan para polemikus Islam dan juga para apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ya, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Berarti Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, pengajaran Nabi Isa dicampur adukkan dengan hal-hal yang batil, dan itu terbukti melalui kitab saudara. Ketika berbicara mengenai Injil, sebenarnya orang Kristen tidak paham Injil, tidak ngerti Injil. Kata Injil itu diambil dari Al-Quran. Nanti di Indonesia baru orang Kristen itu pandai menyebut kata Injil. Orang Barat tidak pernah menyebut Injil. Orang Roma tidak pernah menyebut Injil. Hanya Kristen Indonesia yang pandai-pandai niru-niru Al-Quran. Pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara mengenai Injil, Anda baca di dalam kitab saudara. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Lensa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Akan banyak menyusun berita peristiwa, banyak katanya, kata Lukas 1. Berarti banyak Injil. Nah sekarang apa tolak ukurnya? Sementara kalau di Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil, umatnya kemudian menolaknya. Kalau Yesus Isanya saja ditolak, bagaimana ajarannya? Jadi wajar kemudian ketika Al-Quran diminta mana Injil itu? Al-Quran mengatakan mereka sudah mencampur adukkan. Nah sekarang kita lari ke kitab saudara. Markus 1:14, Yesus mengajarkan, memberitakan, menyampaikan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Lukas tidak mungkin, Markus tidak mungkin, Yohanes tidak mungkin, Matius tidak mungkin, apalagi surah-surah Paulus tidak mungkin. Mana Injil Allah? Di dalam kitab saudara, Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus. Filipus, kadio ikut sama aku. Yang dipanggil siapa? Filipus. Di dalam kisah para Rasul 8 kemudian, Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil Allah dikatakan oleh Filipus sebagai Injilnya Yesus. Mana Injil Yesusnya? Mana Injil Allahnya? Tak ada kan? Nah inilah yang saya katakan bahwa Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini tak ada hubungannya dengan Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Adapun pengakuan saudara yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, itu betul. Tapi Kristus yang dimaksud itu adalah Paulus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1 Pak. Dalam original teksnya jelas di situ. Jadilah pengikutku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu pengakuan Paulus. Maka di dalam kisah para Rasul 11, benar ya, 11 nomor 26. Murid-murid pertama kali disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada seorang nabi yang tinggal di Antioquia bernama Saulus. Jadi Saulus sebelum bertobat memang dia sudah ngaku nabi, diajarkan sebagai nabi. Nabi di Antioquia bernama Saulus, murid-muridnya pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu berasal dari Antioquia, bukan berasal dari Yudea, bukan dari Yerusalem, bukan pengikut Nabi Isa atau yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku Kristus berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 1. Lalu kemudian dari catatan saya dari pernyataan saudara, mengapa mengutip kitab saya? Padahal katanya kitab Al-Quran itu sudah sempurna. Memang betul. Saya kan sudah mengatakan kepada saudara, wa rasulan ila Bani Israel. Rasul kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sama kan?
nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sama kan? Nabi Isa juga mengajarkan, Yesus juga dalam kitab saudara mengajarkan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kan gitu. Aku akan pergi, wahai Maria jangan kau menyentuh aku, sebab aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai Injil, sudah jelas bahwa ternyata orang Kristen kehilangan Injilnya Yesus, orang Kristen kehilangan Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita lihat, ketika kemudian pengingkaran orang-orang Yahudi terekam di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ternyata betul. Orang-orang kafir membuat makar. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Matius 26 nomor 59. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Ini Al-Quran sudah mengatakan itu. Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Nah, jadi orang-orang pada saat itu kemudian membunuh oknum yang datang kepada Bani Israel ini dengan dengki, dengan alasan dengki. Di mana tertulis? Di Matius 27 nomor 18. Dengki mereka, iri mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Iri mereka itu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa makaru wa makarallah. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu dengki, iri, sehingga mereka membuat tipu muslihat demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata Allah kemudian membalas tipu daya itu. Allah mengangkat Nabi Isa dan menggantikannya dengan orang yang terkutuk. Coba Anda periksa dulu, periksa, teliti kitab Anda, periksa agama Anda. Apakah di tengah-tengah Yesus ada orang yang kemudian mati terkutuk dikarenakan dia makan suap? Nah, saya kira begitu. Silakan Pak Christian, saudara saya, lanjut. Langsung aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bang Zuma. Jadi menurut saya Bang Zuma berdiskusi tentang lintas agama itu bukan sedang mempresentasikan iman orang lain, tetapi mempresentasikan iman kita, dan itu percaya diri pada kitab suci kita. Itulah sebabnya kenapa saya mempresentasikan iman ini sebagaimana yang saya yakini. Nah, Bang Zuma tadi selalu menarasikan dari mana kekristenan, selalu dinarasikan bahwa Yesus itu memang dia lahir di Yerusalem. Tetapi begini Bang Zuma, masalahnya bukan di situ Bang Zuma, karena Bang Zuma selalu memotong ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan Bang Zuma. Misalnya, saya tadi mencoba untuk melihat referensi-referensi Bang Zuma terkait dengan mengatakan bahwa kami itu adalah pengikut Paulus dan bukan pengikut Yesus. Karena Yesus itu menurut Bang Zuma adalah Paulus itu sendiri. Bang Zuma, inilah namanya di luar daripada akademi, karena seharusnya Bang Zuma menghadirkan data terkait dengan ayat itu dan juga menghabiskan untuk membaca ayat itu, bukan hanya untuk melemparkan sampah di umum lalu dia diambil lalu dikonsumsi oleh banyak orang. Kalau itu tidak diverifikasi dengan data-data yang kuat. Nah, saya akan mencoba membaca di dalam 1 Korintus ayat 11, pasal 11 ayat 1, di mana Bang Zuma itu memberikan suatu bukti bahwa Yesus itu adalah Paulus itu sendiri, dan orang Kristen itulah menyembah kepada Paulus itu. Saya akan bacakan kepada kita. Jadilah pengikutku. Memang kata itu di sana dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, jadilah pengikutku. Tetapi Bang Zuma, jangan sampai pada kali kedua kata itu. Tetapi lihatlah kalimat berikutnya atau kata berikutnya dikatakan di sana, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bahkan Paulus pun menjadi pengikut Kristus. Itulah sebabnya kenapa saya tidak heran dengan diskusi Bang Zuma ketika banyak orang mempertanyakan Bang Zuma untuk merangkai kata-kata yang tidak berguna itu untuk mengukur iman orang lain, dan itu untuk membenarkan kitab sucinya. Itu sangat menyedihkan bagi kami di dalam kalangan orang-orang yang berakademisi. Itulah sebabnya kami tidak berhak untuk mengecek keyakinan orang lain, apalagi kitab sucimu. Saudara menarasikan bahwa kitab suci orang Kristen adalah palsu dan tidak seperti kitab suci kamu. Itu adalah hal yang wajar bagi kita orang-orang yang mengimani kitab suci kita.
Hal yang sama bisa saya ukurkan kepada kitab sucimu. Tetapi itu bukan esensi daripada diskusi ini. Bukan untuk menjelekkan kitab suci orang lain. Tetapi kita melihat, percaya diri pada kitab-kitab suci masing-masing. Benar enggak menceritakan, memberikan yang namanya penjelasan tentang imanmu terkait dengan kitab sucimu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma menyinggung tentang Injil yang lain di dalam Galatia 1 tadi. Saudara menanyakan, apa itu Injil yang lain? Saudara harus memahami dulu kata Injil itu apa. Bagi orang Kristen, kata Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ketika di sana dikatakan oleh Paulus, Injil yang lain berarti cerita tentang Yesus yang salah. Itu yang namanya Injil yang lain. Cerita Yesus yang lain. Beda dengan pemahaman saudara mungkin. Itu yang kami imani. Saudara tadi mengungkit sedikit masalah tentang Injil yang ada di Indonesia. Saya nggak menyinggung sampai di sana. Nanti kita akan diskusi. Kenapa kata Injil itu kita gunakan di Indonesia? Itu bukan milik orang Islam. Itu bukan milik orang Arab kata Injil itu. Itu adalah bahasa umum yang digunakan oleh orang Indonesia. Dan juga digunakan oleh di mana saja seperti orang Arab. Itu jangan di framing sampai di sana. Itu bukan itu esensi daripada diskusi kita. Kita mencoba untuk memahami siapa pribadi Isa dan Yesus Kristus di dalam kitab suci kita masing-masing. Saya tidak akan tidak terlalu tertarik dengan narasi-narasi yang menurut saya itu tidak memberikan edukasi kepada jemaat dan justru itu memberikan atau melontarkan kebohongan-kebohongan kepada publik dengan mengutip kitab suci orang lain dengan sepotong-sepotong. Bagi saya itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Kemudian, kalau saudara tadi mengatakan, kenapa orang Yahudi tidak menerima Injil? Ya terserah mereka. Kenapa orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru? Terserah mereka. Yang hanya saya ketahui adalah ketika saya membaca daripada Al-Quran itu, dikatakan di sana bahwa juga orang Islam itu percaya kepada Injil dan Taurat, Zabur. Saya tidak tahu seperti apa yang kalian pahami tentang Injil, Taurat, dan Zabur itu. Tetapi ketika kita mau fair pada hari ini, tunjukkan mana wujudnya. Seperti apa yang kamu pahami tentang Injil dan Zabur itu. Kalau kamu merasa bahwa sesuatu yang sudah terjadi yang dahulu itu, mana buktinya? Sampai sekarang kamu tidak membacanya? Sampai sekarang kamu mengejeknya? Sampai sekarang kamu anggap sebagai palsu? Kalau itu merujuk pada kitab suci orang Kristen dan orang Yahudi. Apakah orang Yahudi bermasalah ketika kami memakai kitab suci mereka? Mereka tidak bermasalah. Kenapa kamu yang bermasalah? Apakah kami tidak boleh menggunakan kitab orang yang sebelumnya? Ya sangat-sangat boleh sekali. Karena kami merasa bahwa hanyalah iman orang Israel, yaitu adalah Abraham, adalah iman yang pas diwarisi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi tidak ada hak orang untuk melarang hal semacam itu. Itulah sebabnya juga kenapa kami, kalau kamu mengatakan kalau seandainya Injil yang kamu percaya adalah Injil yang kami punya, maka kami tidak berhak untuk melarang kamu akan hal itu. Tetapi masalahnya adalah baik Injil maupun Zabur dan Taurat itu kamu anggap palsu, tetapi kamu tidak ada bukti untuk mengatakan hal itu. Nah, ini yang namanya menyumbar sesuatu kebohongan di publik, di mana dia mengklaim sesuatu yang sebenarnya dia tidak tahu dan dia tidak miliki. Itulah ciri-ciri orang yang tidak punya kemampuan dalam hal semacam itu. Bagi saya seperti itu. Semoga hal ini tidak akan menjadi hal untuk memisahkan kita dalam hal perbedaan dalam doktrin-doktrin terkait dengan agama kita masing-masing. Tetapi saya hanya melihatnya, saudara saya Bang Zuma, karena ketika kitab suci saya dianggap palsu tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada kajian-kajian yang jelas, dan itu hanya diukur berdasarkan iman saudara, bagi saya itu sesuatu hal yang tidak benar. Tuhan Yesus memberkatimu. Langsung Banyuma. Iya.
Langsung Bang Zuma. Ketika ada kalimat Tuhan Yesus memberkatimu, berarti Anda adalah antikristus. Di dalam kitab saudara diterangkan bahwasanya penyesat itu adalah 1 Yohanes 2 nomor 22, mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus sebagai Mesias. Sebab Mesias itu hanyalah Nabi, hanya utusan Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam tema. Al-Quranul Karim bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Berarti Injil ini kitabnya siapa? Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat ini kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Berarti kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya umat Islam. Tapi umat Islam diminta untuk beriman kepada kitab-kitab tersebut, bahwa Allah pernah mewahyukan kitab itu kepada mereka. Sekarang kalau mau mencari Taurat, kalau mau mencari Injil, tanya kepada yang punya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Tanya kepada mereka. Mana Injilnya Nabi Isa? Tanya kepada mereka. Mana Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus? Tanya kepada Bani Israel. Karena Al-Quran kemudian menerangkan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat. Kitabnya orang Kristen itu bukan Injil. Kitabnya orang Kristen itu dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitabnya orang Kristen itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Nah ini yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian, ketika Anda mengatakan bahwasanya saya keliru membawa data 1 Korintus 11 nomor 1, saya nggak motong-motong. Di situ sangat jelas dikatakan genomai membites katos kargo. Siapa? Kristus. Kata kargo itu ditujukan Paulus kepada siapa? Kepada dirinya. Terjemahan yang sebenarnya adalah jadilah teladanku sebab aku ini juga Kristus. Jangan Anda gunakan terjemahan, gunakan original teks supaya Anda tidak kemudian terlalu jauh menyeleweng daripada apa yang tertulis awal mula di kitab saudara. Apa pembuktian bahwa Paulus itu juga mengaku Kristus? Catat, ini saya kasih data kepada saudara. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 11 nomor 1. 2 Korintus 13 nomor 1. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ngaku kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Itu Paulus mengatakan itu. Yang kedua, 2 Korintus 13 nomor 3. Apa yang dikatakan Paulus tentang dirinya? Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Oke? Yesus mengaku Tuhan berkata-kata melalui perantaraan dirinya. Paulus mengaku Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Berarti dia juga mengaku sebagai Kristus. Ketiga, 2 Korintus 13 nomor 4. Di situ dengan jelas sekali Paulus mengatakan dan mengaku dirinya disalib, berada di dalam Bapa. Paulus mengaku juga bahwasanya dia bersama Yesus disalib. Oke ya? Jadi dia juga mengaku bahwa dia adalah Kristus. Terakhir, di dalam 2 Korintus 13 juga dikatakan bahwa Paulus menggunakan kata kami di sana. Menggunakan kata kami. Kami di sini artinya aku dan Yesus adalah satu. Coba Anda pahami itu. Berarti ketika Paulus mengatakan ginomai memites katos kago Kristus, itu sama halnya Paulus mengaku juga sebagai Kristus. Mari kita buktikan. Kita buktikan Pak ya, 1 menit terakhir dari saya, bahwa Paulus itu juga mengaku sebagai Kristus. Coba kita lihat datanya di mana nih, di kitab saudara yang mengatakan Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana di Yohanes 14 nomor 31? Di situ Yesus dengan terang menjelaskan dirinya bahwasanya apa yang diperbuat Yesus, ya, dunia harus tahu. Saya ulang lagi, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa
aku Yesus mengasihi Bapa. Saya ulang, dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus mengajarkan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala perintah-perintah Bapa. Itu kata Yesus. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ dikatakan dalam kitab saudara, barang siapa mengatakan dirinya berada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Apa hubungannya dengan Paulus sekarang ini? Kalau Nabi Isa kan jelas. Nabi Isa memerintahkan kepada pengikutnya, wattaqullaha wa atiun. Itu kata Nabi Isa. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu kata Nabi Isa. Itu sudah jelas tuh. Tapi Nabi Bani Israel ingkar terhadap Nabi Isa, nggak mau taat, sehingga terjadi penyaliban. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara, Ibrani 6, apa yang dikatakan di situ? Ibrani 6 nomor 1. Paulus kemudian jelas sekali melarang kemudian manusia hidup seperti Yesus. Saya bacakan dalilnya. Sebab itu marilah kita tinggalkan aturan-aturan hukum-hukum pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibrani 7 nomor 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Sementara Yesus, ingat Yohanes 14 nomor 31, Yesus melakukan segala perintah-perintah Allah. Paulus mengatakan, marilah kita tinggalkan hukum-hukum pertama dari ajaran Yesus. Demikian, itulah bukti bahwa agama Kristen ini adalah agama pengikut Paulus. Yang mereka sebut Kristus adalah Paulus. Silakan, saudara. Izin dulu ya, Ibu Moderator. Ini terakhir sesi menanggapi topik. Habis ke Pak Christian, ke Bang Yuma terakhir, kemudian nanti tanya jawab. Jadi ada penekanan pertanyaan, kira-kira begitu. Silakan Pak Christian. Baik. Terima kasih Om Handi Salabes sudah dibantu. Silakan Pak Christian, ini terakhir untuk Bapak menyanggahi, nanti akan ada tekanan tanya jawab dari yang di sini. Silakan Pak Christian Teologi. Oke, terima kasih. Silakan diperbesar. Mohon diperbesar supaya bisa ini. Oke. Saya tidak tahu bagaimana Bang Zuma membacakan ayat-ayat kitab suci orang Kristen. Tetapi saya hanya memverifikasi atau memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang dituduhkan itu kepada umat Kristen. Karena bagi saya Al-Quran dengan kitab umat Kristen itu berbeda dalam hal menarasikan sebuah peristiwa di dalamnya. Tetapi saya mulai daripada pernyataan-pernyataan Bang Zuma, di mana selalu dia mengukurkan Al-Quran itu sebagai yang sempurna untuk menjelaskan kamu membuat sesuatu manuver untuk bisa diterima pernyataanmu itu sebuah pemaksaan dalam dunia akademik yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah sesuatu hal yang tidak benar menurut Al-Quran. Itu wajar-wajar saja. Seharusnya kamu akan bertanya, adakah Allah yang mengatakan hal itu kepada kitab suci orang lain dengan mengatakan hal-hal yang semacam itu? Kalau itu yang kamu ukurkan, bagi kami itu sesuatu hal yang mustahil. Karena Allah itu bukan mengumbar maksud saya, hal-hal yang salah dari orang lain. Itu aja menurut saya. Yang kedua, selalu dia mengutip tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu,
terkait dengan bahwa di situ dikatakan Paulus adalah Kristus itu sendiri. Tetapi saya akan membacakan teks aslinya sebagaimana yang diminta oleh Bang Zuma. Dikatakan di sana, mimetai mou gineste katos kago Kristo. Bang Zuma, terjemahan yang saya bawa ini adalah terjemahan dari LAI, dan itu kalau dilihat dari kredibelnya atau dilihat dari kualifikasi para penerjemah dengan Bang Zuma, saya lebih percaya kepada LAI karena mereka adalah ahli bahasa, di mana mereka lebih paham untuk menerjemahkan kata itu. Dan dikatakan di sana tidak seperti yang Bang Zuma katakan. Saya katakan apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa Paulus juga sebenarnya adalah pengikut Kristus. Itulah sebabnya dibaca teks terjemahannya di dalam terjemahan baru. Jadi jangan dipaksakan pemikiran kamu untuk menganggap bahwa kamu lebih baik daripada itu, sehingga kamu dua kali membawa dasar itu untuk membuktikan. Nah, untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu, seharusnya Bang Zuma ambil literatur Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu, yaitu adalah pribadi daripada Paulus itu. Dan berdasarkan ayat itu, ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Paulus adalah Kristus. Kalau tidak ada, semua tidak ada faedahnya. Itu sama saja. Karena dapat juga itu dikatakan adalah hanya untuk membenarkan dalam pendapat dalam sebuah dialog. Dan bagi saya itu adalah pendapat yang tidak berbobot kalau tidak ada dasar-dasar ilmiahnya. Kemudian Bang Zuma juga itu, yang dimaksudkan adalah supaya kamu bertumbuh di dalam iman. Bukan hanya sama seperti yang kamu dengar ketika Yesus mengatakan kamu harus dibaptis, kamu harus bertobat, kamu harus melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Tetapi kamu harus dewasa di dalam iman. Itulah sebabnya nanti dia berbicara di situ. Bagaimana Paulus mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Bagi Paulus, itu sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh Yesus. Bukan meninggalkan berarti tidak lagi diikuti, bukan seperti itu, tetapi mengalami perkembangan. Dan itulah dan itulah ayat ketiga, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dari Allah yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun dari atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi itu tidak memberikan sekali lagi pembuktian bahwa Yesus adalah Paulus itu sendiri. Jadi bagi kami orang Kristen, inilah tanggung jawab kami untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok ini terhadap iman kekristenan. Kami hadir untuk itu. Nah, berbicara mereka tidak percaya atau percaya, itulah urusan mereka. Tetapi kami juga punya hak untuk mengedukasi bagaimana kami bisa mengekspresikan iman kami ini tanpa disalahpahami. Jadi itu hal-hal yang saya bisa sampaikan untuk Bang Zuma. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi yang Bang Zuma tadi memberikan kesan kepada saya, bahwa ketika saya mengatakan Tuhan Yesus memberkatimu, saya dianggap adalah antikristus. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Come on, jangan melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang dimana itu dari sisi pengetahuan kita terbatas.
Karena itu akan mempermalukan diri sendiri ketika apa yang didengar oleh orang lain terkait dengan pernyataan itu sebenarnya salah, karena nggak ada dalilnya sama sekali untuk mengatakan saya antikristus dengan saya mengatakan sebagaimana itu adalah ciri khas kami orang Kristen untuk mengatakan kepada orang Tuhan Yesus memberkatimu. Tetapi hanya satu kali saya dengar kepada Bang Zuma hari ini dikatakan saya antikristus ketika saya menyampaikan santunan saya, menyampaikan hormat saya, menyampaikan salam saya kepada seiman saya, dan dikatakan saya antikristus. Dan disitulah saya mengatakan bahwa ternyata Bang Zuma lebih banyak harus belajar lagi tentang iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Izin Om Handi sebentar. Terima kasih untuk Pak Christian Theologi sudah menyanggah Bang Zuma kembali. Dan sekarang kita lebih masuk kepada poin pertanyaan atau sanggahan tepat dari, kita masuk kepada Pak Handi Salabes dulu ya. Om Handi silahkan Om. Bukan, ini tanya jawab atau dikasih kesempatan satu season lagi. Menteri penekanan ini satu season lagi. Habis ini tanya jawab kedua narasumber. Bang Zuma bertanya ke Pak Christian, baru sangga menyangga. Pak Christian bertanya ke Bang Zuma. Kita berikan satu season lagi, soalnya Bang Zuma masih penasaran nih. Pak Christian juga masih penasaran. Satu season lagi untuk topik ini, silakan. Baik, terima kasih Om Handi. Mohon maaf teman-teman karena ini pertama kali saya menjadi moderator di debat lintas agama. Silakan Bang Zuma ditanggapi lagi. Oke, baik. Jadi dari tadi saudara kita ini selalu mengatakan Al-Quran sempurna, tapi kenapa masih mengutip-ngutip kitab terdahulu? Saya juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang mengutip itu saya. Kenapa saya mengutip? Ya karena saya berdiskusi dengan pemegang kitab tersebut. Kalau saya hanya membacakan Al-Quran itu namanya saya ceramah di sini. Kan gitu ya. Nah sekarang ketika Orde Baru bercerita tentang Orde Lama itu wajar. Tapi kalau Orde Lama bercerita Orde Baru itu tidak rasional. Begitu juga Al-Quran bercerita tentang kitab terdahulu itu wajar. Yang tidak wajar ketika kitab saudara bercerita tentang Al-Quran. Karena kitab saudara lebih dulu. Nah sekarang permasalahannya adalah justru kitab saudara yang menggunakan istilah-istilah dari kitab kami. Contoh, sampul kitab Anda mengatasnamakan Alkitab. Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah. Banyak hal pokoknya. Anda harus pahami itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai antikristus. Dalilnya sangat jelas. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat yang datang ke bumi, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia, bukan diakui sebagai Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, apabila kamu mengaku dirimu berada di dalam Yesus, maka kamu harus kemudian hidup seperti hidupnya Yesus. Yesus praktisi Taurat, dia adalah orang Yahudi taat. Maka tidak bisa menjadi Kristen kalau percaya kepada Yesus, itu nggak bisa. Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya sebagai orang yang taat terhadap aturan Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Kan gitu. Nah, kalau Anda tersakiti dengan data-data yang saya sajikan berdasarkan dari kitab saudara, maka saya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tadi saya mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yaqulu an aqula ma laysa li bihaqqa. Apakah Anda percaya? Kan tidak. Anda tidak percaya kan Al-Quran itu? Anda sudah mengatakan dari awal. Jadi buat apa saya sajikan kepada saudara? Wahai Nabi Isa, wahai Nabi yang lahir tanpa ayah, yang kuciptakan di tengah-tengah Bani Israel, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang yang mempertuhankan kamu ini? Kamu yang mengajarkan? Tidak, kata Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, in kuntu qultu, kamulah yang mengetahui. Faqad alintah ta'lamu ma fi nafsi. Aku tidak mengetahui apa yang ada. Kamu mengetahui apa yang ada pada diriku. Itu kata Nabi Isa. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya Nabi Isa tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Artinya Nabi Isa mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama yang ada dalam kitab saudara.
Jadi buat apa saya menyajikan Al-Quran kalau Anda tidak percaya kepada Al-Quran? Yang bahaya ketika saya menyajikan Bible, Anda tidak percaya Bible. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah Dajjal itu? Bukankah dia yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kalau Anda menerima Yesus hanya sebagai Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena yang disebut Kristus adalah Mesias. Yang disebut Mesias adalah Nabi. Yang disebut Nabi adalah manusia. Yang disebut manusia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Karena Yesus mengajarkan dirinya adalah Mesias. Siapakah kamu siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias. Nah, bukan aku yang mengatakan, bukan dunia yang mengatakanmu, wahai Simon, tapi Bapa yang mengutus aku yang mengatakan kepadamu bahwa aku adalah Mesias. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Mesias, mustahil dia akan menuhankan Yesus. Karena Yesus hanya Mesias. Barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Mesias, tetapi menuhankan Yesus yang Mesias itu, maka dia adalah planos, penipu, pembohong, pendusta, penyesat, dajjal. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi saya bukan tidak ingin membahas Quran, tidak. Masalahnya Anda tidak beriman kepada Quran. Saya beriman kepada kitab saudara. Iman saya mengatakan kitab saudara adalah fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Itu iman saya. Kitab saudara saya imani sebagai catatan buatan tangan manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Lalu orang itu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu saya imani. Wajar kalau saya ambil, karena saya beriman kepada kitab saudara yang hanyalah buku biasa yang dituliskan oleh orang biasa yang mengatakan yang dituliskan itu adalah firman Tuhan, padahal bukan. Saya beriman kepada kitab saudara sebagai kitab yang dibuat oleh manusia biasa berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah wa yastaruna bihi thamanan qalila. Saya beriman bahwa kitab saudara adalah buku yang bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tapi hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Itu poin terakhir. Ibrani 6 nomor 1 itu jelas sekali. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum. Kata siapa? Paulus. Jadi kalau saudara memerintahkan Bang Suma jangan hanya mengambil satu ayat, baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, baca. Apa tujuannya dibaca? Sementara Paulus sudah mendoktrin dan mendogma. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, anak Maria telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Jadi untuk apa? Untuk apa? Saya baca Ibrani 6, untuk apa? Intinya Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan. Sementara Yesus mengatakan dunia harus tahu aku anak Tuhan yang diutus oleh Bapa, diperintahkan untuk melakukan semua perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. Di mana tertulis? Yohanes 14 nomor 31. Yesus taat kepada perintah Tuhan. Paulus mengajarkan meninggalkan semua perintah Tuhan. Anda ikut mana? Ikut Paulus. Berarti Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Inilah yang dikatakan bahwasanya orang yang menyangkal Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara. Siksaan Tuhan kepada orang-orang Kristen itu sudah nyata di atas muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran bahwasanya orang-orang yang menyangkal tentang kebenaran Isa alaihissalam itu sudah diberikan oleh Allah siksaan di atas muka bumi karena mereka telah mengingkari apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Mereka kemudian diberikan siksaan di dunia. Inilah siksaan yang keras yang diterima oleh orang-orang Kristen di dunia. Apa itu? Diberi akal tapi tidak berfungsi, tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Ya, banyak yang saya catat terkait dengan
eh, keberatan Bang Zuma. Tapi tidak apa-apa Bang Zuma, itu hal-hal yang wajar saja dalam hal berdiskusi. Tetapi tetap kepada koridor diskusi kita Isa dan Yesus. Sebenarnya Bang Zuma, saya ingin mencoba menjawab beberapa yang kamu katakan tadi. Orang Kristen itu istilahnya mengambil istilah-istilah Al-Quran. Nah itu nanti kita coba bicarakan ke depan kalau Bang Zuma berkenan untuk baik. ini. Jadi Bang. untuk istilah-istilah itu saya nggak jawab ya. Iya, silakan. Nah, soalnya Alkitab, Allah, dan Injil nanti kita bisa bicarakan. Bahkan kalau tentang Allah nanti Al-Quran sendiri pun yang akan mengakui nanti itu, saya akan memberikan buktinya kepada kamu. Dan saya melihat bahwa Bang Zuma memahami kata Allah itu pun, Bang Zuma ternyata melewati ayat-ayat kitab sucimu dan juga sejarah-sejarah. Oke, saya beralih kepada bagian yang lain. Tadi Bang Zuma mengatakan Yesus itu seharusnya kalian mengaku Yesus itu adalah manusia dan Yesus itu adalah juga Mesias. Bang Zuma, dari mulai para rasul sampai hari ini, 2000 tahun yang lalu, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, kami percaya bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, kami percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah sepenuhnya. Nah, hanya Bang Zuma yang ketinggalan informasi terkait itu atau pura-pura tidak tahu tentang hal itu. Jadi jangan dibuat sesuatu hal yang menurut saya itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Apa yang dituliskan oleh Alkitab semua kami percaya akan hal itu. Mungkin saja apa yang dipikirkan oleh Bang Zuma dengan apa yang kami pikirkan, disitulah perbedaannya. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa Bang Zuma lebih baik daripada pemahaman kami dengan kitab suci kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Zuma mengatakan kami bukan penyembah kepada siapa. Seharusnya itu dijelaskan lebih detail, tapi saya tidak meneruskannya. Tetapi kami menyembah kepada Yesus karena dalam diri Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Dan di dalam diri Yesus itu juga adalah manusia. Di mana itu harus, karena kenapa? Tanpa darah itu tidak ada pengampunan dosa. Itu menurut daripada kitab Ibrani. Jadi dengan Yesus menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya, maka adalah penumpahan darah untuk menghapus dosa manusia. Yang kemudian, kami tidak tersinggung, Bang Zuma, apa yang sedang Bang Zuma narasikan tentang iman kekristenan kami. Ketika Bang Zuma melakukan sesuatu pernyataan-pernyataan yang di luar daripada iman Kristen, itu kami tidak tersinggung, saya sendiri tidak tersinggung. Karena kenapa? Kami tahu bahwa Bang Zuma tidak mengimani hal itu. Tetapi kami berusaha di dalam dunia apologet, sebagaimana kami mempelajarinya, sebagaimana Alkitab memberikan kami petunjuk tentang itu. Tetapi kami berhak, kami adalah punya tanggung jawab untuk membuka yang namanya kebohongan dan juga untuk membuka yang namanya kebodohan dari orang-orang yang menyalahpahami iman Kristen. Itu yang namanya aspek untuk memberikan penyerangan terhadap hal-hal yang semacam itu. Saya mau katakan kenapa kami tidak percaya kepada Al-Quran. Bang Zuma mengatakan bahwa kami ini tidak percaya kepada Al-Quran. Itulah sebabnya, Bang Zuma mengatakan karena kami tidak percaya kepada Al-Quran, makanya Bang Zuma kutip yang namanya kitab-kitab kami. Sebenarnya Bang Zuma pikirkan kembali. Tema kita ini adalah pertanggungjawaban Bang Zuma sebagaimana pemahamanmu tentang Isamu di dalam Al-Quran dan juga Yesus Kristus yang kami pahami di dalam Alkitab. Karena saya sudah menyatakan dalam hal awal tadi bahwa Isa dan Yesus itu adalah merupakan pribadi yang kedua. Jadi Bang Zuma belum melihat esensi daripada diskusi ini, sehingga Bang Zuma kemana-mana menceritakan tentang keimanan kekristenan, tetapi belum satupun Bang Zuma mempresentasikan Isa yang kamu pahami, yang kamu imani di dalam imanmu, yang dimana Isa itu adalah sosok yang kalian anggap sesuatu yang juga bisa dimuliakan. Tetapi saya hanya mempertanyakan satu hal. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa itu justru lebih berkuasa daripada apa yang Nabimu lakukan. Tetapi kenapa yang paling dimuliakan adalah Nabi daripada Muhammad itu sendiri?
Itu pertanyaan kami. Nah, seharusnya Bang Zuma juga harus mempresentasikan Isa yang kamu pahami di dalam Al-Quran. Saya sama sekali tidak tersinggung dengan pernyataan-pernyataan Bang Zuma. Tetapi saya hanya mempertanyakan, apakah Bang Zuma mengerti tentang Isa itu atau tidak? Dan saya melihat dari diskusi Bang Zuma, tidak ada isi terkait dengan Isa Al-Masih yang kamu yakini di dalam Al-Quran. Saudara Mbak Zuma tadi juga menyinggung tentang yang namanya Paulus membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Bang Zuma, itulah selagi saya katakan kepada Bang Zuma, harus belajar Bang Zuma untuk hal itu. Di situ kamu harus memahami hukum Taurat itu apa sih. Di dalam Izin pendeta, moderator bicara, bisa dibacain Efesus 2:15, tolong. Ya, dia tadi yang memberikan, yang menghadirkan data. Jadi saya jangan disuruh untuk membacakan itu. Saya yakin karena dia nanti rendah kualifikasinya kalau kalau saya yang membacakan ayatnya. Jadi jangan dipotong ininya saya, penjelasan saya, karena bukan saya yang menghadirkan data itu, tapi beliau. Dan saya yakin beliau lebih paham daripada Bapak. Jadi makanya saya harus teruskan diskusi saya, gitu ya. Lanjut, lanjut. Oke. Nah, jadi Bang Zuma, kalau nanti Bang Zuma memahami apa yang namanya hukum Taurat itu, ada yang namanya hukum seremonial, ada hukum spill, itu juga nanti ada hukum moral. Nah, itu yang harus Bang Zuma harus pahami dulu. Kalau nanti Bang Zuma baca mulai dari ayat yang ke-11-nya itu, di sana yang dibatalkan bukan hukum Taurat secara umum yang sebagaimana yang diterima, yang dipercayai oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi di situ, di konteksnya itu sudah jelas sekali Bang Zuma. Yang dibatalkan itu adalah sunat. Sunat, hukum Taurat. Sunat. Itu adalah seremonial. Kenapa itu dibatalkan lagi? Karena hukum sunat itu hanya untuk orang Israel, di mana orang Israel harus disunat supaya mereka dinyatakan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi bagi orang Kristen yang sudah di mana Yesus Kristus itu telah menebus dosa manusia, maka bukan lagi sunat, Bang Zuma. Itulah yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi, tidak ada yang namanya orang Yunani, tetapi kita di dalam Kristus itu satu. Itu Bang Zuma intinya. Kemudian Bang Zuma, di ayat itu jelas sekali dikatakan, karena orang-orang Kristen dipanggil sebagai umat pilihan, bukan lagi mereka harus disunat, tetapi mereka harus dibaptis untuk memproklamasikan diri sebagai milik daripada Yesus Kristus itu. Jadi itulah iman kami. Jadi itu tidak bisa dinyatakan sebagai argumentasi untuk membantah iman kekristenan terkait dengan ketuhanannya, kemanusiaan. Karena sudah ada di dalam semuanya. Ada porsinya. Di mana ada ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi. Di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Rasul. Di mana ada yang mengatakan Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Semua sudah tertera, Bang Zuma. Cuman saja Bang Zuma hanya mengutip teks-teks yang kau anggap itu menguntungkan bagi dirimu. Tetapi saya, ketika saya membaca Al-Quran, Bang Zuma, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Bahkan kalau saya memotong-motong ayat seperti yang kamu lakukan, Bang Zuma, saya banyak melihat di dalamnya. Kalau saya memotong dan saya memahaminya, bahwa itu akan terkesan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng belakang. Kalau saya memotong ayat-ayat yang seperti Bang Zuma lakukan, tetapi saya tidak melakukan itu karena saya tahu bahwa itu bukan esensi daripada diskusi yang ilmiah. Kemudian bahkan ketika saya punya dasar-dasarnya pun, di mana ada Injil-Injil palsu dan itu sama persis dengan yang isi dari dalam Al-Quran, tetapi saya tidak menghadirkan itu. Nah, karena tidak esensi dari diskusi kita. Tapi itu yang saya harus katakan tadi, bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab itulah pribadi
yang berbeda. Itu artinya Bang Zuma tidak bisa mengatakan bahwa saya tersinggung dengan hal itu, karena dari awal sudah saya memberikan landasan tentang posisi saya sebagai orang Kristen. Terima kasih. Cukup ya. Izin ya Mbak Dea. Apa ini masih mau disanggah atau tanya jawab Bang Juma? Saya ke Bang Juma dulu. Iya. Boleh 1 menit Bang Handi? Oke, silakan. Jadi saudara, sebagai orang yang ya, terpelajar ya terkait dengan Bible, Anda mencoba membagi hukum Taurat itu menjadi 3 fase. Lalu kemudian berasumsi bahwa yang dibatalkan itu hanya beberapa fase, 2 fase dan tinggal 1 fase lagi. Itu asumsi gereja. Karena ketidakberdayaan gereja kemudian untuk menggantikan ajaran orang Yahudi dengan murni, menggantikannya dengan ajaran pagan Romawi. Efesus 2 nomor 15 di situ sangat jelas dikatakan apa? Di kitab saudara sendiri menerangkan adanya kaidah yang sangat jelas yang menerangkan bahwasanya dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Apa yang dimaksud entole di dalam bahasa Yunani, Pak? Semua perintah, segala perintah, dan segala ketentuan, dogma dalam bahasa Yunani. Ketentuan, ketetapan, hukum, dogma yang ada di dalamnya. Jadi Yesus mati menurut Paulus untuk membatalkan semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jangan Anda memilah, jangan Anda memilih, karena itu kelihatan kali kalau Anda itu penyesat. Ini dalil dalam kitab saudara loh. Makanya orang Kristen ketika dikatakan jangan ada ilah lain, Kristen menggantikan ilah lain, menambah ilah lain. Makanya dikatakan Tritunggal atau Trinitas. Karena mereka tidak lagi menggunakan perintah Taurat. Dengan matinya Yesus, maka perintah itu selesai. Makanya Anda mengatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhannya Bani Israel, Anda ganti dengan Tuhannya Romawi, yaitu Yesus. Pahami itu dengan baik. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan segala perintah dan dogma ketentuan yang ada di dalamnya. Nah itu dia. Jadi Anda tidak bisa lari kemana-mana, karena itu sudah pengakuan Paulus, pendiri agama Anda. Saya kira begitu Bang Handi ya. Jelas sekali bahwa terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kalau saya menjelaskan itu runut diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran ya. Di situ jelas sekali di awal ketika berbicara mengenai Nabi Isa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurat wal Injil dan seterusnya. Itu Nabi Isa datang kepada Bani Israel, lalu kemudian beliau mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dia adalah rasul untuk Bani Israel. Lalu kemudian dia menerangkan lagi kepada Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayati min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Perintah Nabi Isa kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada dirinya. Itu Nabi Isa. Ini kalau mau dibahas korelasinya dengan iman Kristen itu apa? Sementara Nabi Isa alaihissalam mengajarkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pengajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Allah dan mentaati dirinya sebagai Rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara pun sama. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Kenapa saya membawa itu? Karena di Al-Quran menerangkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan lurusnya adalah mendudukkan Nabi Isa, mendudukkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bukan. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan untuk menuju kepada yang ada di langit. Bukan justru menyembah Yesus. Apalagi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quranul Karim, fa'amma ahassa Isa minhumul kufra, orang-orang kafir ini kemudian qala man ansari ilallah. Jadi ada pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang di kitab saudara, apakah orang Yahudi ingkar kepada Yesus? Ingkar.
ingkar. Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun silam. Al-Quran menceritakan itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billah, dan seterusnya. Wasyhadu bi annal muslimun. Jadi pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang kemudian berserah diri kepada Allah. Nah, sedangkan Kristen ini siapa? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen, kepada manusia-manusia yang menuhankan dirimu itu untuk menyembah kepada dirimu? Nah, lalu Allah mengatakan wa makaru, orang-orang kafir yang akan menyalibkan Yesus, yang akan membunuh Isa, itu melakukan makar. Apa makar itu? Melakukan tipu-tipu, melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dan itu terekam di kitab saudara. Yohanes 11, nomor 53, Matius 26, nomor 59, Matius 27, nomor 18. Kenapa Anda menolak kitab saudara? Kan lucu. Lucu. Orang Kristen menolak kitabnya sendiri. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tipu daya supaya Yesus itu bisa disalibkan. Al-Quran mengatakan wa makarullah. Wa makaru wa makarallah. Kitab Anda loh yang mengatakan itu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, silakan. Tapi waduh, bahaya kalau Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang Farisi melakukan tipuan-tipuan, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu jelas. Nah, sementara hasil daripada tipuan, hasil daripada rekayasa, hasil daripada kesaksian-kesaksian palsu mereka, Anda jadikan sebagai kebenaran. Orang yang disalibkan kemudian Anda tuhankan, Anda sembah. Padahal yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus. Demikian. Silakan. Ya, kita harus adil ya. Beri terakhir ke Pak Christian baru tanya jawab. Silakan. Saya ini. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu silakan di ini. Saya minta tolong untuk dibesarkan. Oke, luar biasa Bang Zuma. Bang Zuma telah membantu saya sebagian terkait dengan iman kekristenan, di mana di dalam kekristenan itu banyak yang namanya fitnahan terhadap dirinya. Dan itu kami tidak menolak hal itu, memang itu kata Alkitab. Terima kasih untuk itu Bang Zuma. Meskipun pada dasarnya juga Bang Zuma menggunakan dasar itu untuk menyerang daripada iman saya, tapi tidak apa-apa. Tetapi setidaknya umat Islam memahami hal itu dalam satu poin. Itu dia Bang Zuma. Nah, kemudian Bang Zuma, tentunya Bang Zuma di dalam hal Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi, di mana Bang Zuma itu melakukan atau mengatakan bahwa itu membatalkan, itu perintah. Tetapi jangan lupa Bang Zuma, Isa juga di dalam Al-Quran melakukan hal yang sama sebenarnya kalau Bang Zuma teliti terkait dengan itu. Di mana ada yang diharamkan dan ada juga yang tidak diharamkan. Jadi kan gitu. Jadi narasi-narasi seperti itu Bang Zuma, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan tadi bahwa Paulus itu adalah Mesias itu sendiri atau daripada Yesus Kristus itu sendiri, karena kontroversi daripada apa yang Bang Zuma katakan. Dalam satu sisi kamu percaya Yesus, dalam sisi lain kamu mengakukan bahwa Paulus itu adalah Yesus. Jadi dalam pemikiran yang saya pahami bahwa Bang Zuma itu dia hanya melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena kenapa? Satu sisi Yesus dibedakan, di sisi lain juga dia menyamakan dengan Paulus. Seharusnya itu pernyataan semacam itu tidak akan terjadi dalam diskusi-diskusi semacam ini Bang Zuma. Karena kita tahu bagaimana cara berpikir logis terhadap komentar dan argumentasi kita. Jadi saya tidak heran dengan hal itu Bang Zuma. Jadi itu yang saya katakan tadi. Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam Alkitab yang berbicara tentang Yesus itu dijelekan, tetapi itu orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Oh no,
karena ada ayat yang selain daripada itu yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang kami akan sembah. Karena bahkan dari penolakan itu pun kita juga akan lihat kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus di dalam Yohanes pasal 8 itu. Karena Yesus, karena dia dituduh, dia menyamakan diri dengan Allah. Karena dengan itu orang Yahudi dalam perspektif mereka, Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu sebenarnya satu bukti ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi saja memahami tentang hal itu. Kenapa orang lain setelahnya tidak memahami hal itu? Tetapi karena kebutaan kepada kebenaran, makanya mereka tidak mempercayainya. Jadi untuk apa harus diperdebatkan hal itu? Seharusnya data-data tentang Isa yang kamu pahami itu, apakah sesuai dengan sejarah? Apakah sesuai dengan cerita-cerita umum terkait dengan Isa yang ada di Al-Quran? Itu yang paling penting. Tetapi satu hal yang saya pernah baca ketika kelahiran daripada Isa, di mana Maria setelah mengandung dia itu, dan dia melahirkan di bawah pohon korma. Dan dia di sana ketika melahirkan, Maria mengatakan, aduhai. Dan dia sudah selesai melahirkan. Dan hal-hal yang semacam itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Seharusnya itu yang kita bicarakan. Supaya apa? Supaya posisi umat Islam, posisi orang Kristen itu terkait pemahaman mereka tentang Isa dan juga pemahaman mereka tentang Yesus Kristus, itu sama-sama kita percayai dan kita memahami dengan sungguh-sungguh. Ini adalah ruang edukasi. Bagi saya, kalau terus Bang Zuma melakukan sesuatu dan argumentasinya mulai dari tadi mulai sampai Bang Zuma selesai sampai hari ini hanya untuk mencari-cari dalil di dalam Alkitab dan itu semua kabur dan Bang Zuma tidak tahu sebenarnya artinya, itu sebenarnya menurut saya itu filsafat kosong yang disebutkan di dalam Yakobus, di mana Yakobus mengatakan janganlah kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal atau filsafat-filsafat kosong itu. Jadi apa yang saya harapkan sebenarnya adalah di dalam diskusi ini kita sama-sama mempresentasikan pribadi atau sosok yang kita percayakan di dalam kitab kita suci masing-masing. Jadi sayangnya sampai hari ini saya belum menemukan hal yang demikian. Tetapi tidak masalah, saya seorang Kristen mampu untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi menurut saya itu jawaban terakhir saya, apalagi kita sudah 2:50, tentunya ini sudah sampai mau 2 jam dan sudah melebihi 1 jam dari apa yang kita janjikan waktunya. Terima kasih. Baik. Waktunya untuk menghemat waktunya untuk tanya jawab. Nanti tanya jawabnya itu Sangga Menyangganya TikTokan santun. TikTokan santun, oke? Jadi saya jangan ditanya ke saya dulu ya. Saya ke kamar mandi di Bang Zuma, mungkin Kristen menanya ke Bang Zuma dulu ya. Enggak. Kedua pembicara yang tanya jawab dulu, Bang. Oh, sudah cukup lah itu. Belum ada pertanyaan. Bang Zuma pertanyaan 1, Abang pertanyaan 1. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan ke kamar mandi dulu. Bang Zuma mau memberi dulu tanggapan atas argumentasi Anda. Silakan. Kita tunggu 3 menit. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Terkait dengan Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian menghalalkan sebagian apa yang diharamkan Allah kepada Bani Israel, terekam dalam surah Ali Imran ayat 50. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, di kitab Keluaran misalnya. Keluaran 8 ya, teman-teman. Keluaran 8 ya. Apa itu? Keluaran 31, sorry Bang Andi. Keluaran 31, di situ diterangkan bahwasanya maka peliharalah hari Sabat karena 6 hari. Karena sebab peliharalah hari Sabat, peliharalah hari Sabat, sebab itulah adalah hari yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat,
maka dia harus dihukum mati. Itu perintah. Dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Oke ya, saya ulang lagi, Keluaran 31 nomor 14. Peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang melanggar untuk mengkuduskan hari Sabat, maka pastilah ia akan dihukum mati. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran yang tadi, bahwasanya beliau datang kemudian untuk menghalalkan sebagian. Tadi Keluaran 31 nomor 14, dibunuh orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Apa yang terjadi kemudian sahabat-sahabat ketika Nabi Isa diceritakan menghalalkan sebagian? Ternyata di dalam kisah para rasul, di dalam kitabnya orang Yahudi Matius 12, coba teman-teman di bawah Matius 12, di situ dengan sangat jelas diterangkan Yesus bersama murid-murid yang kemudian memetik gandum pada hari Sabat dan muridnya tidak dibunuh. Yesus pun tidak dibunuh. Berarti benar Al-Quran menarasikan bahwasanya beliau datang menghalalkan sebagian yang diharamkan. Bukti Keluaran 31:14, orang yang tidak mengkuduskan Sabat dibunuh. Matius 12, Yesus dan muridnya tidak mengkuduskan hari Sabat, tidak dibunuh. Berarti Yesus menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Benar kata Al-Quran, dan itu dibuktikan dengan kitab saudara. Yang tidak benar itu adalah pengakuan Paulus dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tidak terbukti orang Yahudi hari ini masih melakukan itu. Mereka masih taat kepada hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Saya kira gitu. Ya, segala perintah dan sekarang karena Bang Juma tadi yang memulai, giliran Pak Christian dulu yang bertanya ke Bang Juma, nanti tiktokan sangat menyangga, habis itu Bang Juma yang bertanya balik ke Pak Christian. Pak Christian dulu silakan. Oke, Bang Zuma, saya hanya menanggapi yang terakhir saja. Karena Bang Zuma, bertanya langsung udah ke topiknya. Oh, nggak bisa lah. Kalau memang nanti saya akan bertanya, kalau saya ada waktu ini, tetap saya akan bertanya. Tetapi itu harus bisa dikelirkan supaya nggak saling nanti bertanya-tanya di komen. Ayo dibesarkan dulu. Oke, Bang Zuma, di dalam Efesus 2 ayat 15 itu tadi sudah saya jawab, jadi saya tidak mengulanginya biar penonton aja yang menilai seperti apa jawaban saya. Tetapi ada satu menarik yang saya katakan, ini sesuatu menurut saya yang inkonsistensi terhadap seorang debaters yang baru saya lihat hari ini. Tadi dia katakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, tetapi pernyataan sebelumnya bahwa kitab perjanjian lama itu adalah bukan kitab Yahudi. Jadi saya hanya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang inkonsistensi dalam hal berdialog. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Matius itu adalah kitab orang Yahudi, sedangkan kamu menolak bahwa perjanjian lama itu adalah bukan kitab orang dulu, Yahudi? Bang, siapa yang mengatakan begitu? Loh, jangan intervensi dengan diskusi saya. Kamu nanti Bang, nggak pernah diucapkan Matius kitab Yahudi, siapa? Gitu loh. Aduh, saya kok bisa gitu ya ininya ya. Kok siapa sih yang ini? Nanti tinggal kamu ini toh. Saya ini bukan orang yang juga hanya ngawur saja ngomongnya, tapi saya juga punya mungkin tadi Bang Zuma itu kepleset saja itu. Kepleset saja. Jangan dianggap saya ini orang bodoh seperti yang dianggap seperti itu. Jadi kalau diskusinya seperti ini, intervensi hostnya dan dia juga bukan hostnya, ya untuk apa kita harus berdiskusi seperti itu? Lanjut. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi itulah inti saya yang saya kadang-kadang yang saya tidak senang dalam hal-hal semacam ini. Kita ini bukan untuk mencari menang rasa kalahnya. Silakan Bang Zuma menang dalam hal diskusi ini. Saya nggak ada urusan di situ. Tetapi apa yang saya lakukan adalah untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi begitu. Nah,
pertanyaan saya Bang Zuma terkait dengan Isa Al-Masih yang di dalam iman Bang Zuma. Saya pernah membaca kitab itu mengatakan bahwa ada Injil yang dibawa oleh Isa semasa dia masih kecil. Mungkin Bang Zuma bisa menceritakan ke kita Injil apa saja yang dia bawa itu, dan di mana sekarang, dan dibaca siapa waktu itu, dan posisinya di mana hari ini, dan apakah itu nanti yang dipercayakan oleh umat Islam atau bukan. Silakan Bang Zuma. Karena kami, oke, silakan Bang Zuma. Oke, silakan langsung. Iya, baik. Jadi ayat yang menceritakan tentang Nabi Isa kemudian diterangkan, diajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taura wal injil, itu adalah pengakuan Nabi Isa, dan ini bercerita tentang masa yang akan datang. Masa di mana Yesus itu sudah dewasa sampai pada masa dia bisa melakukan pemberitaan Injil kepada Bani Israel. Jadi diawali dengan pernyataan Allah ketika kemudian malaikat Jibril itu kemudian datang kepada Maryam. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya malaikat Jibril ini dipanggil kemudian diperintahkan kemudian oleh Allah untuk mendatangi Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha, sesungguhnya Allah yubashiruki bi kalimatin minhu. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril atau Roh Kudus kepada Maryam, bahwasanya wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang manusia bernama Isa, anak laki-lakimu, putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu malaikat Jibril ini juga bercerita, wa yukallimuhumul fil mahdi. Jadi nabi ini yang datang kepadamu kelak, anak ini yang datang kepadamu kelak, dia akan berbicara dengan manusia dalam buayan. Jadi dia masih bayi, dia mampu berbicara kepada Bani Israel. Dan ketika sudah dewasa, ini diceritakan oleh Al-Quran. Dan ketika sesudah dewasa, wakahlan, ketika dia dewasa kemudian, dia termasuk orang-orang yang saleh. Wa minas salihin. Ketika dia dewasa kemudian, dia mengajarkan kepadanya, Allah mengajarkan kepadanya Taurat, mengajarkan kepadanya hikmah, mengajarkan kepadanya Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, apa isi daripada Injil yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Salah satu yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni ahluku lakum, dan seterusnya. Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika datang kepada Bani Israel, mengaku dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, diberi mukjizat kepada beliau dari Allah, membangkitkan orang mati dan seterusnya, lalu kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itulah Injil yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan inti daripada pengabaran Injil, hikmah pengajaran yang datang kepada Nabi Isa kepada Bani Israel itu adalah wa musaddiqal lima baina yadai minat Torah wali uhilla lakum, seperti yang saya terangkan tadi. Beliau menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kemudian kepada Bani Israel, dan itu terbukti ada dalilnya. Sedangkan Paulus mengatakan membatalkan segala perintah, itu tidak ada bukti. Dan Nabi Isa mengatakan apa? Fattaqullaha wa atiun. Nabi Isa dalam penginjilannya mengajarkan takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepada Aku. Itu yang diajarkan Nabi Isa kepada Bani Israel. Ya, jadi terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, jalan yang lurusnya yang diajarkan oleh Nabi Isa terkait kepada Bani Israel itu adalah innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, sembahlah kepada Allah saja. Hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi yang diajarkan kemudian Nabi Isa kepada Bani Israel adalah menyembah kepada Allah dan taat kepada dirinya sebagai Rasul. Itulah jalan yang lurus itu. Demikian. Oke, silakan Pak Christian. Kalau ada bantahan? Ada bantahan, Pak. Ada bantahan. Tentunya kan ada bantahan. Silakan dibesarkan. Oke, ini hal yang kedua yang saya anggap inkonsistensi lagi.
Dari tadi yang dikatakan Matius adalah kitab ya orang Yahudi, dan dikatakan setelah itu PB itu bukan kitab suci orang Yahudi. Dan ini yang keduanya, dikatakan bahwa Injil yang dimasukkan, yang dibawa oleh Isa itu adalah di masa yang akan datang. Tapi saya nggak tahu seperti apa nanti Bang Zuma untuk menjelaskan hal ini, apa itu yang di masa depan yang Bang Zuma katakan. Tapi bagi saya di masa depan itu adalah sesuatu yang belum terjadi hari ini. Jadi belum terjadi juga di 2000 tahun yang lalu ketika Isa itu ada. Kalaupun itu, kalau ada di Isa itu di tahun 2000 yang lalu, yang saudara bisa buktikan kepada kita sejarahnya. Tapi saya hanya melihat, dikatakan bahwa Injil yang dibawa oleh Isa adalah berbicara tentang di masa yang akan datang. Tetapi tadi di penjelasannya bahwa Isa menjelaskan terkait dengan bagaimana mukjizat seperti apa yang dilakukan oleh daripada Isa itu sendiri. Jadi itu artinya menurut saya, ini mana yang benarnya? Kita tunggu Injil itu yang akan datang atau sesuatu yang sudah ada? Dan kalau ada, di mana ini sekarang dirinya? Di mana fisiknya? Kalau itu juga hanya berupa narasi, itu hanya tulisan-tulisan saja. Nah, seperti apa kamu mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang dilakukan oleh Isa? Karena bagi kami tidak pernah mendengar cerita Isa seperti itu yang kamu maksudkan. Jadi silakan nanti mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan kepada kita apa yang kamu maksudkan terkait dengan penjelasan itu. Dan hal yang pertama yang penting sekali lagi adalah di situ dikatakan kalau dibaca adalah berupa Injil itu dalam pemahamannya itu adalah Injil yang tertulis. Nah, sekarang mana Injil itu yang saya maksudkan? Coba berikan kita penjelasan. Terima kasih. Cukup ya, sekali nanti penjelasan Banyuma, habis ini Banyuma yang bertanya. Silakan. Ya. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, memang dibutuhkan perangkat di kepala untuk memahami. Yang saya maksud di sini adalah ketika Nabi Isa kemudian berbicara pada masa bayi. Di situ Allah kemudian mengatakan bahwa beliau akan memberitakan tentang Injil kepada Bani Israel di masa yang akan datang. Maksudnya masa di mana Nabi Isa sudah dewasa, bukan di masa nanti. Karena ini berbicara mengenai pada saat dia bayi. Pada saat dia bayi kemudian Nabi Isa berbicara kepada kaumnya ketika ibunya dituduh sebagai pesina. Maka dia mengatakan, aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'allahu matalan li Bani Israel. Jadi kenabian beliau sebagai tanda untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika berbicara mengenai Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil itu datangnya kepada Bani Israel. Kenapa minta di saya? Saya bukan Bani Israel. Kami beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel mengajarkan Taurat. Taurat kitabnya Nabi Musa. Apakah Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel tidak mengajarkan Taurat itu? Menurut Al-Quran mengajarkan. Lalu kemudian ketika datang kepada Bani Israel, apakah Nabi Isa mengajarkan hikmah? Menurut kami mengajarkan hikmat. Apakah Nabi Isa mengajarkan Injil? Menurut Al-Quran mengajarkan Injil. Justru karena inilah kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa kedatangan beliau kepada Bani Israel menghadirkan pertentangan dan penolakan Bani Israel kepada dirinya, sehingga ada penangkapan dan ada penyaliban. Dan penyaliban ini adalah orang yang menggantikan dirinya. Itulah yang Anda sembah hari ini. Yang menggantikan Nabi Isa itu yang Anda sembah. Nah, ini masalah besar kalau kita masuk sampai ke sana. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu isi daripada pengajaran Nabi Isa. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia. Fa'budu, sembahlah Allah. Itu ajaran Nabi Isa alaihissalam. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah jalan, bukan tujuan akhir. Hadza siratul mustaqim. Jadi jalan lurusnya itu adalah mereka kemudian Nabi Isa kemudian mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah saja dan mendudukkan dirinya sebagai rasul. Kalau Anda bertanya, mana kitabnya? Lah tanya kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Ada enggak kitabnya Nabi Isa?
Masih ada enggak? Tidak ada lagi. Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwasanya ahli kitab itu lima takuluna ma la taf'alun. Sorry. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya ahli kitab merubah-rubah firman Tuhan, mencampur adukkan firman Tuhan sehingga muncul kitab saudara. Coba lihat kitab saudara. Apakah semua tinta merah? Tidak, ada tinta hitam. Siapa tinta hitam yang berkata itu? Firman Tuhan, bukan? Lalu siapa yang berkata di tinta hitam? Pengarang kitab saudara. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan, sabda Nabi, dan karangan-karangan kalian? Itu perkataan. Nah sekarang kalau pertanyaan yang ditujukan kepada saya, mana kitab Injil? Injil itu bukan ke Islam. Injil itu kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, apakah mereka menerima Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Kalau Nabi Isa aja tidak diterima, apalagi kitabnya. Nah itu yang perlu dipahami. Demikian dari saya, silakan. Baik. Saya coba. Entar dulu Pak Pendeta, Pak Kristen. Giliran Banyuma yang bertanya. Kan Anda udah menyangga. Begitu juga nanti kalau Banyuma bertanya, Banyuma cuma satu kesempatan untuk menyangga. Kesempatan untuk Banyuma bertanya, silakan. Oke. Baik. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa yang menjadi saksi kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit adalah orang-orang di tengah-tengah Bani Israel. Ada di dalam kitab saudara Matius 26 nomor 24. Coba Anda baca. Sebelum saya bertanya, Anda baca di situ, pahami dengan baik data itu. Matius 26 nomor 24. Sorry, habis baterai. Sorry, saya cas HP dulu, habis baterai. Iya, dicas saja dulu. Saya lupa. Matius 26 24. Iya. Bahwa ketika Yesus mengajar kepada Bani Israel, Bung, kitab Kristen itu belum tertulis. Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu belum tertulis. Apalagi surah-surah Paulus. Jadi karangan-karangan mereka ini nanti tertulis setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pertanyaan saya berkaitan dengan Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi meninggalkan dunia maksudnya. Sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Di dalam bahasa Yunani tertulis ini jelas dikatakan grapo. Berarti sudah tertulis, sudah ada di atas kertas. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Berarti sudah ada tertulis. Berarti kalau sudah ada tertulis, berarti tertulisnya di kitabnya orang Yahudi. Bukan di kitabnya orang Kristen. Catat itu. Pertanyaan saya. Yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Yesus, cara dia naik ke langit itu tertulis di mana? Jangan Anda membawa-bawa kitab Lukas, Markus, Matius, itu adalah cerita-cerita yang muncul belakangan. Sementara Yesus mengatakan berdasarkan penyelidikan orang yang melihat Matius, murid Yesus dengan Yesus itu pergi di rumah cukai, dengan jelas dia mengatakan, Yesus berkata ada tertulis tentang anak manusia, yaitu dirinya, bahwa dia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Artinya yang sudah tertulis, grapo dalam bahasa Yunani, artinya sesuatu yang sudah ada. Nah, di mana tertulis tentang Yesus akan terangkat ke langit? Silakan. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, tadi tentunya Bang Zuma tadi sedikit menyinggung tentang Yesus itu atau kitab suci orang Kristen itu baru ditulis di zaman atau setelah Yesus mati. Oke, saya akui itu seperti itu kitab orang Kristen karena baru dimulai tahun 45 sampai nanti kepada tahun 95 Masehi. Dari kitab suci orang Kristen dan itu adalah historis. Nah, karena tapi bukan berarti bahwa hal itu tidak ada, enggak, karena ada tradisi lisan dan ada tradisi tulisan, di mana itu terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dalam berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jadi sama dengan Al-Quran juga ada yang lisan dan ada yang tulisan, meskipun dalam konsepnya itu berbeda. Tapi itu tidak bisa kita menyangkali hal itu. Kita sama-sama memiliki konsep seperti itu meskipun dalam penjelasannya berbeda. Oke, tadi katanya bagaimana
di mana yang dimaksudkan di dalam Alkitab orang Yahudi terkait dengan kebangkitan Yesus. Kalau Bang Bang Zuma mengatakan itu sesuatu yang eksplisit seperti yang di dalam penulisan yang dikatakan di dalam ini, tidak ada Bang Zuma. Itu kita fair dalam hal seperti ini. Tetapi ada beberapa kita melihat di dalam Alkitab itu seperti di Yesaya 43 itu sangat jelas sekali, di sana panjang sekali ceritanya bagaimana terkait nubuatan tentang Yesus dan banyak hal-hal yang berbicara tentang Yesus. Kebangkitan sebentar ya, kebangkitan saya coba dulu ambil dasar-dasarnya, saya lihat dulu. Nah, kita ambil di dalam Yesaya 43. Jadi memang kita tidak menyangkali hal-hal yang semacam itu Bang Zuma, tetapi yang dimaksudkan di situ bukan berarti secara eksplisit seperti yang di kalimat itulah yang dimaksudkan ayat itu. Bagi kami, kalau Bang Zuma memahaminya dengan yang lain tidak masalah. Oke, itu saya bisa jelaskan di dalam Yesaya 43 itu sangat jelas di sana ya. Mungkin ini panjang sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa baca. Ada banyak di sana nanti mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke 28. Itu nanti bisa dibaca di sana dan beberapa saya akan baca dan yang terkait dengan nubuatan tentang Yesus Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Satu dulu. Dia adalah juru selamat. Yahweh itu adalah bukan juru selamat. Yahweh itu adalah tidak ada yang lain selain daripada juru selamat itu sendiri. Dan juru selamat itu dikonfirmasi di dalam Lukas yang dimana kitab yang Bang Zuma tadi kutip. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kita masukkan. Sebentar ya, yang kita masukkan di nubuatan itu tidak secara eksplisit seperti yang diharapkan Bang Zuma. Tapi ini memang Bang Zuma tidak akan puas dengan hal itu, tetapi saya tidak bisa memunafikan hal-hal yang semacam ini. Di Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu atau Yahweh itu adalah juru selamat, maka di dalam perjanjian baru dikatakan Yesus itu adalah juru selamat, maka bagi kami itu adalah Yesus itu adalah Allah sendiri dalam kealahannya. Oke, yang berikutnya ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-43, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Jadi banyak sekali itu Bang Zuma, nanti untuk bisa dikonfirmasi, catat aja Bang Zuma terkait dengan Yesaya 43 ayat ayat 1 sampai 28. Di situ banyak sekali terkait dengan hal-hal yang berbicara tentang Kristus. Dan juga nanti kita lihat di dalam pasal 44, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, dan tidak ada selain daripadaku. Dan hal itu nanti dikonfirmasi di dalam diri Yesus. Kayak Yesus itu adalah, dia adalah yang terdahulu dan dia juga yang terkemudian. Itulah sebabnya kami memanggil Yesus itu adalah Allah. Nah, berbicara tentang kebangkitan yang dimaksudkan oleh Bang Zuma tadi, itu adalah proses dalam cerita di mana di dalam perjanjian lama yang secara eksplisit itu tidak tertulis, Bang Zuma. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya pertanggungjawabkan dengan itu. Meskipun kamu paksa saya, dan itu saya sudah katakan tidak tercatat. Tidak ada yang maksa, Pak. Tidak ada yang maksa. Oke, baik. Cukup ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Zuma dan kawan-kawan, dan Ustaz Zuma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan Apologet Kristen Indonesia, di mana Apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Zuma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu.
Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.